Ya, alhamdulillah alamin. Pada malam hari ini kita ketemu lagi ya dengan virtual untuk mata kuliah manajemen properti. Dua pertemuan terakhir atau pertemuan ke-13 malam hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat untuk menuntaskan, untuk menyelesaikan, karena apapun yang terjadi kalian sudah ini udah semester 4 kan ya, udah semester 4 tinggal 2 semester lagi gitu. Harus tetap semangat untuk menuntaskan perkuliahan. Apalagi ini tinggal 2 pertemuan untuk semester ini dan mudah-mudahan nanti dapat hasil yang menggembirakan. Untuk pertemuan malam hari ini kita nanti akan menyimak pemaparan dari kelompok 6. Ini semacam kayak apa ya, materi tambahan itu ya, properti khusus gitu ya, properti khusus, tujuan khusus, dan akan mengambil objek yaitu bandar udara, bandar udara. Mudah-mudahan udah siap ini kelompoknya Nafis, kelompoknya Miftahul, Arum Fika, sama Fadil ya, sama Fadil ya. Nanti yang jadi ini siapa? Yang jadi saya jadiin co-host gitu loh, yang perlu saya jadiin co-host siapa ini? Saya boleh, Pak. Nafis ya. Oke. Ya udah siap dengan kacamatanya ini. Kok nggak pakai itu? Apa? Ada apa itu namanya? Aplikasi yang Snapchat. Yang nanti mukanya bisa berubah-ubah itu. Kirain kalian akan pakai itu juga ini. Apapun itu ya namanya kreativitas ya harus didukung lah. Mudah-mudahan kreativitasnya enggak kreativitas yang celelean ini. Celelean apa ya bahasanya? Nih, Yaya kamu kan orang Jogja atau Yaya? Dia celelean apa dia? Halo dia. Dia Rizky. Iya, Pak. Kamu orang Jogja kan ya? Iya, Pak. Celelean apa celelean artinya di Indonesia kan? Celelaan tuh bercanda, Pak. Oh, oke. Ya. Jadi kalau kreativitas ya kreativitas yang celeleannya nggak kebangetan ini ya. Nggak bercandanya nggak terlalu kebangetan ini. Oke, selanjutnya ini udah 28 udah gabung, saya cek dulu absensinya. Alif. Hadir, Pak. Arum Fika. Hadir, Pak. Oke. Kamu nanti presentasi ya? Iya, Pak. Dia Rizky. Hadir, Pak. Dia rumahnya mana sih dia? Jogja nih kamu? Timoho, Pak. Oh, Timoho. Mandala Krida itu ya? Iya, Pak. Dika Kusuma. Hadir, Pak. Fahir Musafa. Hadir, Pak. Oke. Fauzia Hana. Hadir, Pak. Udah makan? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Masak sendiri atau beli? Masak sendiri, Pak. Oh, oke. Friendly Yosua.
Hadir, Pak. Oke. Oh, kamu baru aja selesai mandi ya? Iya, Pak. Oh, karena mau dilihat sama si Hana ya. Kezalima Mada. Joshua mengabul. Joshua. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Itu dong. Kamu biasanya kan tegas kan kamu biasanya. Sehat Joshua? Sehat, Pak. Ya, alhamdulillah. Asraf Hardanu. Hadir, Pak. Oke. Fadlil Akbar. Hadir, Pak. Miftahul Falah. Hadir, Pak. Kamu ya presentasi juga ini nanti kan ya, Miftah ya. Iya, Pak. Safek. Waduh ini. Safek. Safek 1. Ayo dihitung bareng-bareng. Safek 2. Wah ini tanda-tanda ini mana nih Safek, kita cek satu-satu nih. Ya. Ini off kamera juga ini ya. Fek. Baru ngapain kamu, Fek? Wah, ini jadi nanti nih. Yang paling dekat sama Safek itu siapa? Baik rumah ataupun sering komunikasi. Hadir, Pak. Tadi sinyalnya keluar, Pak. Kenapa? Wah, kayaknya sinyal dia. Halo, halo. Ya, Iya, Pak. oke nanti lagi deh. Nanda Ayu. Hadir, Pak. Oke. Naufal Saka Ginang. Hadir, Pak. Si Dina. Cah Jogja juga ya. Primawan Taruna. Hadir, Pak. Oke. Kalau kamu Temanggung ya, Prima ya? Acara kemarin ya? Di Lampung, Pak. Kamu mana? Di Lampung, di Lampung. Oh Lampung ya? Yang kemarin Temanggung itu siapa? Ada nggak? Atau kelas sebelah ya? Di sini nggak ada Temanggung ya? Oke deh. Salsabila. Hadir, Pak. Oke. Tesha ada. Tita Suci. Hadir, Pak. Oke. Tiara Putri. Hadir, Pak. Oke. Yosafat Rafael. Oke. Ya. Lengkap ya. Saya save dulu. Selanjutnya minta ya pose terbaik kalian. Wah, Hana ini malah diliatin kucingnya ini. Ayo on kamera dulu. Mau saya screen capture, screenshot.
Hana ini kemana nih? Hana? Nggak ada lagi. Hana, Fauzia. Suruh on kamera malah kucingnya yang disuruh nampang nih. Baru muncul. Baru dari mana Hana kamu? Waduh, malah Bapak dari di belakang, Pak. suruh kuliah malah kucingnya tadi. Baik, terima kasih udah lengkap. Sebelum ke kelompok yang terakhir, kelompok 6, saya sesuai RPS menyampaikan dulu paparan terkait materi untuk pertemuan 13, yaitu terkait masalah manajemen resiko ini ya. Mungkin ya sekilas saja, mudah-mudahan ya sekitar 15 menit ke depan atau 20 menit selesai itu, nanti biar kita bisa nyimak yang untuk kelompok 6 lebih banyak waktu. Materi ini materi yang disusun oleh tim dosen gitu ya. Jadi biar nanti ada standarisasi, terutama untuk bahan ujian biar sama. Nah, di manajemen resiko ini yang pertama pengenalan terkait manajemen resiko dalam manajemen properti. Apa itu manajemen resiko dalam manajemen properti? Terus yang kedua teorinya, teori manajemen resiko. Yang ketiga asuransi. Nah ini nanti mungkin akan lebih akan lebih jadi poin ini ya. Jadi poin ketika resiko itu di cover atau diantisipasi dengan asuransi gitu. Terus yang ketiga faktor keamanan dalam sebuah properti, dan yang kelima adalah rencana penanggulangan bencana. Baik, untuk pengenalan terkait manajemen resiko dalam manajemen properti, manajemen resiko adalah Manajemen risiko adalah tanggung jawab yang paling penting dari seorang manajer properti karena proses tersebut merupakan proses menganalisa ancaman bahaya. Resiko itu kan timbul atau dampak itu ya, dampak ketika ada suatu peristiwa ini ya. Nah, manajemen resiko ini mempersiapkan diri ini ya. Mempersiapkan diri untuk menghadapi. Nah, di sini disebutkan proses menganalisa ancaman bahaya atau kerugian ini, dan memutuskan bagaimana meminimalkan dampak baik secara fisik maupun finansial. Karena kalau adanya nanti bahaya atau ancaman itu kan ujung-ujungnya kan dua hal ini yang kita perlu perhatikan. Dampaknya secara fisik ataupun dampaknya secara finansial gitu. Contohnya kalau umpamanya kebakaran, kebakaran itu kan fisik juga harus ada renovasi, perbaikan, finansialnya juga nanti terdampak juga. Nah, untuk teori manajemen resiko, ini kita ambil dari langkah-langkah dalam manajemen resiko saja. Yang pertama, langkahnya adalah melakukan investigasi awal terhadap properti. Jadi, ini sebenarnya sudah dibahas sebelum
UTS kemarin terkait masalah investigasi ini atau inspeksi, waktu itu kita bilangnya inspeksi itu ya. Yang artinya adalah mengecek kondisi bangunan secara cermat dan detail, secara teliti gitu ya. Baik interior dan eksterior. Jadi selaku manajer properti harus paham benar, punya fasilitas pemadam kebakaran, lokasinya di mana, fasilitasnya berupa apa, apakah hidran, apakah sprinkler, atau berupa ini tabung pemadam, lokasinya di mana, tempatnya di mana, ada di setiap lantai apa enggak. Nah, ini harus kita petakan dulu, harus kita ketahui dulu dari awal, investigasi awal. Terus yang kedua, mengidentifikasi resiko. Cek semua resiko yang mungkin timbul terkait keseluruhan properti, baik lahannya, tanahnya, bangunannya, dan atau penghuninya. Lahannya contohnya ya. Contohnya kalau di situ adalah kemarin kalau yang di Palu itu ya, yang di Palu itu ada likuifaksi itu ya. Yang tanahnya itu ternyata dalam sebuah ini tanah bergerak itu ya. Dikhawatirkan di sana itu tanahnya tanah bergerak. Nah, itu kan kemarin kan ketika ada gempa itu kan yang di area likuifaksi kan sangat parah ini ya. Itu atau bangunannya dalam artian strukturnya bagaimana ini? Strukturnya apakah beton, apakah kayu atau hanya baja atau baja? Nah, ini bisa nggak fisiknya itu menopang keseluruhan bangunannya. Nah, terus fasilitasnya itu fasilitas fisik, contohnya liftnya, contohnya tangga daruratnya dan sebagainya. Dan atau resiko penghuninya. Nah, penghuninya itu ada yang ya nyuwun saya mohon maaf, ada yang sembrono enggak gitu loh. Sembrono dalam hal apa? Contohnya pelupa gitu ya, pelupa keluar dari apartemennya lupa matiin kompor. Nah, ini kan jadi resiko yang nanti bisa timbul kebakaran gitu ya. Atau lupa kuncinya, nah kuncinya tertinggal dalam pintunya, di pintunya. Nah, itu kan resiko keamanan nanti. Terus yang ketiga, menilai setiap resiko yang mungkin timbul, hasilnya berupa masukan atau saran kepada pemilik atau owner, sehingga dapat meminimalkan kewajiban dan melindungi properti serta penghuni. Jadi dinilai ya, nilainya bagaimana Pak, harus ABCDE atau gimana? Nah, paling enggak kan resiko rendah, resiko sedang, resiko tinggi ya gitu-gitu ya. Baik yang tadi lahan, bangunan ataupun penghuninya. Yang keempat, menerapkan strategi untuk menghilangkan atau meminimalkan resiko yang timbul. Resiko bisa jadi nggak bisa dihilangkan gitu. Nggak bisa dihilangkan karena contohnya tadi kalau umpamanya dia berada di zona atau di daerah yang terkait tadi, kalau yang di Palu itu likuifaksi tadi. Nah, ini tapi kita bisa meminimalkan gitu ya. Caranya gimana ya? Diskusikan dengan ownernya, diskusikan temuan yang kita dapat dengan owner dan pilih rencana tindakannya. Apakah dengan menghindarinya bisa, atau mengurangi resiko, atau mempertahankan katakanlah kekuatan bangunannya ini cukup ini untuk kan ada ya itu ya. Sekarang kan contohnya mungkin nanti Bandara Jogja. Nah, bandara tadi nanti kan kayaknya membahas Bandara Yogyakarta International Airport ya. Si siapa? Nafis. Nanti kan studi kasusnya kan Bandara International Airport kan? Iya, Pak. Nah, itu kan kalau sekarang bandaranya itu kan letaknya kan di dekat laut gitu ya, di dekat laut. Nah, sekarang bangunan-bangunan atau properti-properti di dekat laut itu disyaratkan untuk tahan terhadap tsunami. Nah, tsunami itu sampai sekian kekuatannya, nah gitu-gitu. Nanti nggak tahu nih, nanti disampaikan nggak sama kelompok 6 terkait masalah semacam kayak kriteria atau karakteristiknya dari bandara tersebut gitu. Itu kalau mempertahankan ini ya. Jadi
nggak apa-apa di pinggir laut, gitu, di pinggir laut. Tapi properti itu sudah dipersiapkan untuk mengantisipasi adanya tsunami sampai sekian meter, nah, gitu, katakanlah itu. Atau memindahkan beban resiko, ya. Memindahkan beban resiko, contohnya ya dengan asuransi, contohnya kan gitu ya. Ya ada resiko, tapi nanti yang nanggung adalah si perusahaan asuransi ya. Kita pasti bayar polis gitu ya, bayar iurannya. Ya. Yang kelima adalah evaluasi strategi. Apakah strategi yang dipilih itu efektif atau tidak? Nah, ini hal yang jadi semacam kayak penting gitu ya, poin dalam sebuah manajemen resiko sebuah properti itu adalah asuransi. Merupakan salah satu elemen penting dalam manajemen resiko. Nah, tahapannya yang jelas adalah memilih perusahaan asuransi yang tepat. Kenapa? Karena perusahaan asuransi itu ada spesialisasinya masing-masing. Ada yang asuransi jiwa, ada yang asuransi beasiswa pendidikan, asuransi pendidikan. Nah itu, kita milih asuransi yang untuk konstruksi gedung, gitu ya, untuk properti. Nah bahkan asuransi itu sudah harus digunakan atau disiapkan ketika bangun, gitu ya, bangun properti. Jadi ada semacam kayak asuransi pembangunan properti. Nah, itu nanti untuk mengantisipasi ketika selama jalannya pembangunan ada masalah, nah ada asuransi yang mengantisipasi, jaga-jaga gitu ya. Manajer properti wajib mencari asuransi yang memberikan perlindungan terbaik dengan biaya terendah. Nah, ini kan semacam kayak hal yang umum saja itu loh. Kita itu pengennya mendapatkan yang paling banyak dengan mengeluarkan seminimal mungkin, kan hukumnya kan gitu ya. Hukumnya itu kan pengennya dapat banyak tapi biayanya seminimal mungkin. Nah, gitu. Ya, tapi sekarang ya kita hitung-hitungan aja itu ya, hitung-hitungan butuhnya apa itu ya, mungkin bukan terus mau pelit gitu ya, pelit terhadap asuransi itu enggak, tapi ya yang bisa mengcover apa yang jadi resikonya kita. Tentunya ya kalau penilai sih sudah hal yang biasalah, penilai kalian ya, kita gitulah ya, penilai itu hal yang biasa. Untuk bahasanya kan kita ada metode perbandingan data pasar gitu ya, paling sering kan itu. Jadi hal yang biasa kalau mamanya mau menentukan asuransi yang mana itu ya cari beberapa asuransi dulu gitu kan, cari beberapa asuransi dulu, nanti fasilitasnya apa, baru kita nanti diskusi, baru pilih salah satu. Jadi nggak ujuk-ujuk, nggak tiba-tiba langsung milih yang A, yang B, nah itu enggak. Itu kan udah hal yang ya instingnya penilai kan seperti itu. Kalau yang cewek-cewek itu kan mau pilih baju itu kan harus ngelilingin toko dulu tuh, ngelilingin toko dulu. Nah, tokonya satu nggak dapet, toko sebelahnya lagi, nanti kembali lagi ke toko yang pertama, ternyata yang paling murah. Nah, kayak gitu. Itu insting penilai itu. Terus yang kedua adalah cermat dan memahami kebijakan asuransi, polis perlindungan. Dengan membeli polis perlindungan dapat melindungi properti atau bisnis mereka dari pengeluaran besar yang tidak terduga. Jadi contohnya tadi ya, kalau kebakaran gitu. Nah, kebakaran itu kalau ada asuransi kan ya bukannya minta terus ada kebakaran, walaupun gitu ya, walaupun ada pihak-pihak yang sengaja gitu ya, katakanlah dia kesulitan likuiditas, terus udah mau ambruk, udah mau bangkrut dan sebagainya, terus dia seakan-akan ada kebakaran biar nanti dapat klaim asuransi, nah, gitu. Tapi kan kita kan tidak untuk hal itu gitu ya. Bahasanya persiapannya kita ya untuk jaga-jaga biar nanti kalau terjadi apa-apa itu tidak ada pengeluaran besar.
Asuransi properti ini mengcover kehilangan atas properti, kehilangan bagian-bagian dari properti atau kehilangan fungsi dari properti tersebut. Nah ini ternyata nggak hanya terkait masalah kerusakan fisik saja, tapi ada asuransi atas inflasi, asuransi atas hilangnya penyewa, bangunan, gempa bumi, banjir, mekanikal bangunan, sampai ke pembangunan dan penghancuran. Terus yang ketiga adalah ganti ruginya, klausulnya. Tadi milih perusahaannya, mencermati kebijakannya, terus klausulnya gimana? Klausul ini mengatur jika timbul kerusakan yang diakibatkan oleh pihak ketiga, maka yang menanggung kerusakan tersebut adalah pihak penyewa. Ini kan semacam kayak kesepakatannya di awal bagaimana ini gitu. Maka dari itu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti kondisi di atas, tersedia asuransi untuk penyewa dan asuransi terkait limbah penyewa. Itu manajemen resiko. Yang pertama paling penting adalah menyiapkan asuransi. Terus sekarang yang selanjutnya adalah terkait masalah faktor keamanan atau safety. Manajemen resiko juga termasuk mencegah tindakan kriminal, gitu ya. Jadi kan ini ya antisipasi terhadap kriminal itu kan juga penting, karena semuanya itu bisa jadi tetap mendapatkan sebuah tindakan kriminal itu bisa jadi. Gitu. Baik yang katakanlah perumahan mewah, apartemen mewah, atau katakanlah rumah susun sekalipun, ya tetap ada. Yang mungkin timbul sehingga tidak mengganggu operasional properti atau penyewa. Harapannya ya operasional propertinya tetap lancar, penyewanya tetap nyaman, gitu ya. Nah, ini merupakan elemen kedua yang wajib dipahami dan dicermati oleh manajemen properti. Yang pertama adalah tindakan kriminal yang mungkin dapat timbul, baik diakibatkan oleh penyewa, tentunya ini kan penyewa yang nakal gitu ya, tamu dari penyewa, atau bahkan mungkin malah karyawan sendiri gitu ya. Karyawan sendiri kan orang dalam bahasanya kan, kalau ada bahasa tindakan kriminal dilakukan oleh orang dalam, gitu. Nah, dan penyalahgunaan narkoba. Nah, ini kan seringkali terjadi juga. Sekarang kan perlu hati-hatinya kan seperti itu. Ya. Kita perlu mengetahui tindakan kriminal itu apa saja, sumbernya dari mana. Ya. Terus yang kedua adalah tindakan pencegahannya. Langkah-langkah keamanan yang dilakukan oleh manajer properti yang dipengaruhi oleh jenis serta struktur bangunan dan area umum dalam properti yang dikelola oleh manajer properti. Faktor keamanan itu meliputi yang pertama peralatan keamanan, fasilitasnya ini ya. CCTV ini sudah jadi barang yang wajib gitu ya kalau sebuah properti, apalagi properti mewah, properti high risk building, CCTV. Yang sering diem itu siapa ya? Aziz Iskandar. Bedanya CCTV sama MATV apa, Aziz? Belum pernah denger MATV, Pak. Hah? Waduh. Ya. Oke, waduh, Aziz belum pernah dengar MATV. Oh iya, mungkin karena kalian udah pernah melakukan penilaian ini belum? Properti belum? Penilaian bangunan pakai ya kalau yang paling umum kan kita kan pakai formulir SPOP dan kamu kenal formulir SPOP ya? SPOP kenal ya? Formulir SPOP itu kan ada lampirannya, namanya kan lampiran LSPOP gitu ya, lampiran SPOP gitu. Nah, di lampiran SPOP itu kan nanti mendetailkan atau mendeskripsikan komponen utama, komponen material, sama fasilitas. Ya enggak?
Ini di penilaian properti lah, penilaian properti atau penilaian PBB. Gitu. Nah, nanti di komponen fasilitas itu ada yang namanya CCTV, MATV, gitu. Salsabila. Iya, Pak. Nah, kamu sekarang siap-siap ini. Nanti ini siapa yang bisa jawab CCTV sama MATV nih, teman-temanmu dicatat ini. Bedanya CCTV sama MATV, yuk, siapa? Tadi Aziz bilang, wah saya dengar Pak MATV, Pak. Ada yang tahu? Nah, gini nih. Kalau udah ditanyain, pada nggak jawab ini, pada nggak respon. Wah, ini malah Fauzia Hana kucingnya lagi yang kuliah. Saka. Mana Saka? Ya, Pak. Nah, MATV apa Saka? Bedanya karo CCTV. MATV master antena TV ya, Pak. Nah, ini tanya Mbak Google ini kayaknya. Ya, Pak. Kalau saya cari di Google, Pak. Enggak ya? Ya. Jadi gini, CCTV itu kan closed circuit television gitu ya. Nah, terus tadi kalau yang MATV master antena television. Nah, itu maksudnya itu sama-sama fasilitas dalam sebuah properti. Kalau CCTV itu terkait masalah keamanan gitu ya, untuk merekam ya kondisi sekitar gitu ya. Nah, kalau MATV itu yang kayak TV-TV untuk iklan itu loh, dalam sebuah properti kan ada ya, kayak info dari properti tersebut. Nah, itu kan ada yang berbentuk TV itu kan, apa itu namanya itu? Ya iklan itulah ya, iklan info papan informasi. Nah, itu MATV. Kan bahkan sekarang di lift itu kan ada juga tuh televisi yang dipakai untuk menyampaikan informasi. Selain CCTV ada juga kartu akses card. Nah, ini udah paling sekarang udah umum lah ya. Akses terpusat, komunikasi interkoneksi sama alarm kebakaran contohnya. Faktor keamanan yang kedua adalah penegak hukum. Jadi kita sudah memposisikan kita ini warga masyarakat. Nah, kalau warga masyarakat ada aparat sendiri, ada aparat sendiri yang bertugas untuk penegakan hukum. Nah, ini TNI Polri. Yang ketiga, petugas keamanan profesional. Contohnya kalau yang jasa pengaman profesional ini ya, security tapi yang security. Nah. Yang ketiga adalah paling enggak satpam, ada petugas keamanan. Dan nah ini yang kelima ini, diskusi bersama antara manajer properti, penyewa, penegak hukum. Nah, ini perlu ini kongko cafe morning dalam sebuah kegiatan. Nah, itu untuk apa? Untuk memitigasi resiko tadi, untuk memetakan resiko sama untuk nanti menjelaskan kalau umpamanya terjadi resiko tadi. Selanjutnya adalah rencana penanggulangan bencana. Jadi ini merupakan elemen ketiga dan terakhir. Tadi yang pertama apa ya? Nafis. Pertama apa Nafis? Elemen pertama. Apa Fis? Hal yang paling penting pertama, manajemen resiko ya, Pak.
Asuransi. Asuransi. Terus yang kedua apa? Keamanan, Pak. Keamanan. Nah, sekarang yang ketiga adalah rencana penanggulangan bencana. Nah, manajer harus dapat meminimalkan atau menghilangkan kerusakan dari ancaman bencana kesehatan tersebut, meliputi persiapan, terus penanganan terkait masalah nanti untuk bahaya asap, api dan asap, nah, itu persiapannya bagaimana, penanganan limbah B3. Limbah B3 ini apa ini? Hana, limbah B3 apa? B3 itu apa? B3 itu? Kamu kenalnya nanti apa? BTS saja kenalnya ya. B3 apa Hana? Limbah yang berbahaya, Pak. Nah, Dari sektor industri dan pokoknya dari sektor industri gitu, Pak. nah, singkatannya apa B3 itu? Limbah bahan berbahaya beracun, Pak. Bahan berbahaya dan beracun. Nah, itu bahan berbahaya dan beracun. Terus yang keempat adalah komunikasi media, yang kelima adalah penanganan pasca bencana. Kalau sudah terjadi bencana bagaimana? Nah, ini persiapannya adalah inspeksi rutin, adanya ruang kontrol utama yang mengatur semua baik dalam kondisi normal atau bencana. Jadi ada control room gitu ya. Nah, biasanya manajer properti ada di situ. Menyiapkan personel yang terlatih dan cakap dalam menghadapi situasi bencana. Termasuk nah ini ya, juru bicara atau humas gitu ya. Kalau umpamanya katakanlah ada kebakaran dari sebuah apartemen. Nah, humasnya harus ngomong nih. Humasnya harus ngomong. Dalam artian humasnya, dia kan punya ilmu komunikasi gitu ya. Jadi dia tetap menyampaikan informasi dengan benar sesuai fakta, tapi tidak menimbulkan kegaduhan. Nah, gitu loh. Tidak menimbulkan kegaduhan. Itu fungsinya juru bicara. Petugas layanan darurat, koordinator petugas layanan darurat. Terus yang keempat adalah pelatihan dan informasi kepada penyewa. Latihan contohnya kalau mamanya ada bencana gempa bumi, harus ada latihan simulasi bencana itu harus ada. Terus yang kedua adalah bahaya api dan asap, memastikan bahwa semua bagian bangunan atau area gedung telah dilengkapi dengan alarm kebakaran dan pemadam api serta karyawan manajemen properti serta penyewa memahami cara menggunakan alat pemadam api itu. Baik, ini udah lewat, kayaknya udah lewat dari yang saya targetkan 15-20 menit. Saya cepat aja. Yang selanjutnya adalah penanganan limbah B3. Ini fungsinya agar tidak terjadi pencemaran. Yang kelima adalah komunikasi media, pintar, cermat, cekatan, dan bijaksana dalam menyampaikan pesan. Yang kelima adalah pasca bencana. Kalau udah terjadi, ya paling enggak perbaikan atau renovasinya itu dilakukan oleh orang yang profesional. Terakhir ini ada link, biasanya memang setiap materi itu ada link-link gitu. Nah, ini nanti kalau mamanya kalian ada waktu senggang ya bolehlah buat lihat-lihat. Tapi kalau enggak ya enggak. Ini bukan hal yang harus kalian resume atau enggak atau catat enggak. Oke, mungkin itu aja dari saya terkait masalah manajemen resiko untuk sebuah manajemen properti gitu ya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke kelompok 6 untuk melakukan tugasnya, paparan terkait masalah properti khusus berupa bandar udara. Nafis dan teman-teman saya persilahkan. Pak, izin skip, Pak. Ya, silakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang manajemen properti khusus. Yang dalam hal ini propertinya adalah bandara. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 6. Yang pertama ada Arumpi Cafe Binia, Muhammad Fadil Akbar, Muhammad Miftal Falah, dan saya sendiri Muhammad Hafiz. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan bandara. Yang pertama, definisi bandara, kemudian pembangunan bandar udara, pemilihan lokasi bandar udara, fasilitas bandar udara, pemeliharaan fasilitas bandar udara, manajemen risiko bandar udara. Yang pertama yaitu mengenai definisi bandar udara. Bandar udara atau pelabuhan udara merupakan kawasan di kawasan darat dan atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Kegunaan bandar udara selain sebagai terminal lalu lintas penumpang, juga sebagai terminal lalu lintas barang. Untuk itu, di sejumlah bandar udara yang berstatus internasional ditempatkan petugas bea dan cukai. Pedoman-pedoman perencanaan bandar udara secara detail terdapat pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan Federal Aviation Administration dan International Civil Aviation Organization. Di Indonesia sendiri, aturan tersebut tercakup dalam peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2001 dan ketentuan Menteri Perhubungan nomor KM 44 tahun 2002. Yang selanjutnya yaitu pembangunan bandar udara. Bandar udara sebagai pembangunan gedung dengan fungsi khusus, pembangunannya wajib memperhatikan ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, mutu pelayanan jasa kebandarudaraan, kelestarian lingkungan, serta keterpaduan intermoda dan multimoda. Sebelum pelaksanaan pembangunan bandar udara, perlu dipahami terlebih dulu desain atau perencanaan dari bandara. Dasar perencanaan bandar udara berhubungan dengan berbagai aspek kegiatan yang perlu dianalisa sehingga dapat menghasilkan hasil perencanaan yang memuaskan. Analisa tersebut berhubungan erat dengan perencanaan fasilitas, biaya, ekonomi, sosial, lingkungan, dan lalu lintas dari dan ke bandar udara. Sebelum pembangunan konstruksi perkerasan bandara, khususnya fasilitas landasan atau runway, dengan fasilitas pendukung lainnya seperti jalan penghubung dan parkir pesawat, pada saat pendesainan harus memastikan bahwa beban yang akan ditransfer tidak melebihi beban yang diizinkan dari total beban konstruksi. Pada pembangunan bandara juga perlu mempertimbangkan asuransi terkait pembangunan yang memberikan perlindungan terbaik dengan biaya terendah. Izin pembangunan bandar udara diterbitkan setelah memenuhi persyaratan. Yang pertama yaitu bukti kepemilikan, yang kedua rekomendasi yang diberikan oleh instansi terkait terhadap utilitas dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan bandar udara, yang ketiga bukti penetapan lokasi bandar udara, yang keempat rancangan teknik perinci fasilitas pokok bandar udara, dan terakhir yaitu kelestarian lingkungan. Selanjutnya, walaupun perencanaan bandar udara setiap bandar udara itu berbeda, namun kurang lebih harus memenuhi beberapa unsur. Yang pertama, koordinasi, inventaris, dan perkiraan. Selanjutnya, yang pertama yaitu koordinasi. Koordinasi penting dalam perencanaan sebuah bandar udara karena perencanaan sebuah bandar udara akan menjadi perhatian umum. Maka dari itu, perencanaan sebuah bandar udara memerlukan data masukan penting dan masalah terkait berbagai aspek. Perencanaan bandar udara mempertimbangkan banyak kepentingan seperti teknik operasi penerbangan, ekonomi, keuangan, sosial budaya, politik, dan lingkungan hidup. Dalam perencanaan sebuah bandar udara, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan sekitar bandara harus menjadi prioritas utama sehingga hasil perencanaan dapat diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, yang kedua yaitu inventaris.
Penentuan kebutuhan sebuah bandar udara memerlukan data dari fasilitas bandar udara yang sudah ada. Perlu adanya peranan pemerintah daerah, perusahaan penerbangan, dan pengguna bandar udara lainnya untuk mendapatkan sumber data yang berguna terkait semua fisik di bandara dan volume lalu lintas yang masuk dan keluar bandara. Di samping itu, perlu dilakukan identifikasi penggunaan ruang angkasa, fasilitas navigasi, dan telekomunikasi udara, serta harus diketahui penggunaan lahan sekitar bandar udara yang bertujuan untuk mengetahui dampak terhadap lingkungan. Pengumpulan data sosial, ekonomi, demografi seperti jumlah penduduk, pekerjaan terkait pendapatan, aktivitas industri dan perdagangan, serta penggunaan lahan dipakai sebagai dasar peramalan fasilitas bandar udara di masa depan. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu perkiraan, karena kebutuhan standar berhubungan dengan adanya permintaan, penentuan kebutuhan suatu ruangan pada terminal penumpang sangat dipengaruhi oleh tingkat pelayanan yang dikehendaki atau volume penumpang yang akan berpengaruh pada luasan atau ukuran terminal penumpang. Maka dari itu, pengembangan bandara berdasarkan pada proyeksi perkiraan dan permintaan sehingga mewujudkan keefektifan fasilitas bandara. Perkiraan ramalan biasanya dibagi dalam ramalan jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang. Semakin panjang jangka waktu perkiraan, keakuratan dari hasil perkiraan tersebut semakin berkurang. Maka dari itu, perkiraan tersebut harus dilihat sebagai pendekatan saja. Proyeksi perkiraan serta frekuensi penerbangan diperlukan terutama dalam merencanakan pembangunan terminal, jalan masuk, dan tempat parkir kendaraan dalam bandar udara tersebut. Selanjutnya, untuk pemilihan lokasi bandara terdapat beberapa faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Faktor-faktor tersebut digunakan sebagai pedoman dalam menentukan lokasi yang sepatutnya untuk pengembangan di masa depan. Sebagian besar juga faktor tersebut digunakan untuk pengembangan bandara yang telah ada. Faktor tersebut yang pertama yaitu mengenal jenis pengembangan daerah sekitarnya. Yang kedua, kondisi atau cuaca setempat. Yang ketiga, transportasi darat di sekitar daerah itu. Yang keempat, ada tidaknya mengenai penyediaan lahan untuk perluasan bandara. Yang kelima, apakah ada bandara lain yang terdapat di sekitarnya. Yang keenam, apakah ada rintangan-rintangan di daerah sekitarnya. Yang ketujuh, bagaimana pandangan dari sudut ekonomi bila bandara terletak di daerah tersebut. Yang kedelapan, pengadaan kebutuhan dan hal-hal yang dapat dimanfaatkan di sekitar bandara. Dan yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi ukuran bandara. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan berbicara tentang fasilitas-fasilitas yang ada di bandara. Yang pertama itu ada fasilitas dari sisi udara, airside. Yang kedua ada fasilitas dari sisi darat, landside. Dan yang terakhir yaitu ada fasilitas penunjang bandara lainnya. Oke, selanjutnya. Yang pertama, fasilitas dari sisi udara. Sisi udara adalah bagian dari bandar udara yang berhubungan dengan kegiatan take off atau lepas landas, maupun landing atau pendaratan. Terdiri atas 6 bagian, yaitu landasan pacu, apron, ATC, unit penanggulangan kecelakaan, fasilitas bahan bakar, dan alat bantu navigasi. Adapun pengertian dari landasan pacu atau yang sering disebut runway merupakan salah satu bangunan yang sangat mencolok yang menjadi sebuah ikon pada suatu bandar udara. Bisa disebut juga sebagai jalannya pesawat, jalan rayanya pesawat. Runway adalah wilayah berbentuk persegi panjang di atas lapangan terbang yang digunakan untuk pendaratan dan lepas landas pesawat. Panjang dan lebar runway di setiap bandara berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan, keadaan obstacle sekitar bandar udara, dan faktor lainnya. Selanjutnya ada apron. Apron ini merupakan area yang digunakan pesawat untuk parkir, kegiatan pemeliharaan pesawat, serta memuat dan menurunkan penumpang maupun barang. Apron dibangun berdampingan dengan bangunan terminal untuk efisiensi kegiatan tersebut. Selanjutnya yaitu ada ATC. ATC ini merupakan singkatan dari Air Traffic Control. Biasanya digunakan untuk keamanan dan pengaturan terhadap menara khusus pemantau yang dilengkapi
radio kontrol, dan radar. Tinggi tower ini di setiap bandara berbeda-beda, tergantung kepada kebutuhan bandara. Fungsi dari ATC ini antara lain yaitu mencegah tabrakan pesawat terbang dengan kendaraan atau halangan di daratan, dan menjaga keteraturan dan mempercepat arus lalu lintas. Selanjutnya ada unit penanggulangan kecelakaan. Unit penanggulangan ini berfungsi untuk menghindari terjadinya kecelakaan, maka disediakan unit penanggulangan kecelakaan berupa peleton penolong dan pemadam kebakaran, mobil pemadam kebakaran. Selanjutnya, yaitu fasilitas dari sisi darat. Terdapat 7 bagian, yaitu terminal bandara, curb, parkir kendaraan, penjualan tiket, petugas imigrasi, tempat pertokoan, dan tempat parkir mobil umum. Adapun pengertian dari tempat-tempat fasilitas tadi, yang pertama, terminal bandar udara atau concourse merupakan pusat urusan penumpang yang datang atau pergi. Di dalamnya terdapat counter check-in untuk bandar udara internasional dan ruang tunggu serta berbagai fasilitas untuk kenyamanan penumpang. Yang kedua itu curb merupakan area penumpang naik turun dari kendaraan darat untuk menuju ke dalam bangunan terminal. Yang ketiga itu ada parkir kendaraan. Para penumpang yang akan menggunakan transportasi udara dapat memarkirkan kendaraannya di tempat parkir yang telah disediakan. Yang ketiga ada penjualan tiket, yaitu tempat untuk menjual tiket yang berada di terminal. Yang keempat ada petugas imigrasi untuk penerbangan internasional. Yang kelima ada tempat pertokoan, area bagi penumpang yang ingin berbelanja oleh-oleh atau hanya sekedar jalan-jalan. Yang terakhir itu ada tempat parkir mobil umum, area untuk parkir para penumpang dan pengantar atau penjemput termasuk taksi. Selanjutnya. Yaitu yang selanjutnya adalah fasilitas penunjang bandara. Fasilitas penunjang bandara ini ada yang bersifat non-aero. Jadi di luar dari yang berkaitan dengan penerbangan. Biasanya itu ada penginapan, penyediaan toko dan restoran, fasilitas parkir kendaraan bermotor, fasilitas perawatan pada umumnya, fasilitas pergudangan, fasilitas perbengkelan pesawat, fasilitas hanggar, fasilitas pengolahan limbah, dan fasilitas lainnya yang menunjang kegiatan bandara. Selanjutnya itu ada pemeliharaan fasilitas bandara. Pemeliharaan adalah kegiatan pelayanan terhadap sistem fasilitas peralatan untuk mempertahankan kondisi siap pakai peralatan tersebut sesuai target dan akan rusak sesuai usia pakai yang seharusnya. Terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pemeliharaan terencana, yaitu pemeliharaan yang kegiatannya direncanakan sebelumnya. Ada jadwal pemeliharaan harian, mingguan, 2 mingguan, bulanan, 2 bulanan, kuartal, 6 bulanan, dan jadwal perawatan rutin tahunan. Dari pemeliharaan terencana ini dapat dikategorikan lagi menjadi pemeliharaan pencegahan atau yang disebut preventif, yang merupakan pemeliharaan yang dimaksudkan untuk mendeteksi hal-hal yang tidak normal, dilakukan dengan cara melihat, mendengarkan, baca meter saat mesin berjalan, penyetelan kecil, pelumasan, pengecatan, penggantian komponen yang aus, dan pekerjaan lainnya untuk pencegahan kerusakan saat beroperasi. Yang kedua, pemeliharaan perbaikan atau korektif, yaitu perbaikan yang kerusakannya tidak ditemukan pada waktu pemeriksaan, meliputi perbaikan kecil dan overhaul terencana. Yang kedua itu ada pemeliharaan tidak terencana, yang merupakan pemeliharaan untuk menanggulangi kerusakan atau gagal fungsi dari peralatan yang sedang dioperasikan tanpa diduga sebelumnya. Ini dilakukan bila keadaan darurat untuk mencegah akibat yang lebih serius. Selanjutnya. Landasan merupakan fasilitas yang sangat vital sehingga perlu dijaga keberadaannya agar tetap sempurna untuk melayani pesawat yang akan mendarat.
terutama pada bandara yang sangat sibuk frekuensi penerbangannya dengan pesawat wide body. Program pemeliharaan harus dilakukan secara rutin pada periode-periode tertentu. Inspeksi secara rutin merupakan tanggung jawab Kepala Bandar Udara, dan Pelaksanaannya dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang landasan atau teknisi ahli lain yang ditunjuk oleh Kepala Bandara. Kegiatan inspeksi landasan terbagi dalam kegiatan harian, kegiatan mingguan, kegiatan bulanan, dan kegiatan tahunan. Selanjutnya, ada manajemen risiko bandara. Tadi secara umum sudah dijelaskan oleh Bapak. Mengulang sedikit. Manajemen risiko adalah faktor atau tanggung jawab yang paling penting seorang manajer properti, karena proses tersebut merupakan proses menganalisa ancaman bahaya atau kerugian dan memutuskan bagaimana meminimalkan dampak baik secara fisik maupun finansial. Bandara atau airport merupakan salah satu objek vital yang memiliki risiko tinggi terhadap berbagai bentuk ancaman dan gangguan keamanan. Untuk itu, manajemen pengamanan bandara memiliki spesifikasi yang berbeda dengan manajemen pengamanan perusahaan lainnya. Selanjutnya. Ada 5 prinsip pengembangan sistem keamanan bandara dan keamanan penerbangan. Ya. Yang pertama itu ada kerahasiaan. Ya, ini memastikan bahwa informasi tentang penerbangan hanya diakses oleh pihak yang benar-benar berhak. Yang kedua ada integritas, berarti menjaga keakuratan dan kelengkapan informasi serta metode pemrosesannya. Suatu sistem memiliki integritas yang baik apabila informasi yang disediakan lingkungan sistem akurat dan handal, serta apabila modifikasi data oleh pihak tak berwenang dapat dicegah. Yang ketiga ada ketersediaan, yakni tindakan mencegah informasi atau sumber daya disimpan di luar ketentuan, sehingga mengakibatkan pengguna lain tidak bisa mengaksesnya. Ketersediaan menjamin pihak yang berwenang dapat mengakses data atau sumber daya yang akurat pada saat dibutuhkan. Yang keempat ada autentikasi, merupakan proses memverifikasi bahwa orang yang mengakses atau masuk ke suatu lingkungan sistem keamanan benar-benar sesuai dengan identitas yang diklaimnya. Umumnya dilakukan melalui username dan password, atau yang lebih canggih adalah menggunakan smart card atau biometrik, termasuk pemindaian sidik jari atau retina mata. Yang terakhir ada otorisasi. Otorisasi ini merupakan hak yang diberikan kepada seorang individu atau suatu proses untuk menggunakan suatu sistem dan data. Biasanya otorisasi ditentukan oleh administrator sistem sesuai dengan ketentuan otorisasi keamanan dalam perusahaan terkait. Hal ini kemudian diverifikasi oleh suatu komputer di sistem tersebut melalui suatu bentuk identifikasi pengguna. Selanjutnya itu ada beberapa bentuk gangguan keamanan terhadap bandara. Yang pertama ada ancaman bom melalui telepon. Yang kedua ada bahaya burung dan layang-layang. Yang ketiga ada pedagang ilegal tanpa izin resmi. Dan yang terakhir itu ada pencurian di parkiran bandara. Selanjutnya kesimpulan. Bandara termasuk sebagai properti dengan tujuan khusus dikarenakan bandara merupakan objek vital yang bersifat publik dan orang-orang dapat memanfaatkannya. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan, definisi objek vital nasional adalah kawasan atau lokasi bangunan atau instalasi dan atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Selain fasilitas yang bersifat aeronautika atau yang terkait dengan penerbangan, bandara juga menyediakan fasilitas non-aero yang dapat berupa gerai pertokoan, tempat menginap, dan lain-lain, yang menambah kenyamanan sekaligus daya tarik pengguna atau pelanggan yang berada di bandara. Dalam pemeliharaannya, bandara membagi menjadi 4 tahap, di mana setiap tahap memiliki karakteristiknya masing-masing, serta manajemen risiko bandara dilakukan dengan penuh kehatian demi menjaga ketertiban dan kenyamanan para pengunjung bandara. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus bandara. Dalam hal ini kami akan mengambil objek
Bandara Internasional Yogyakarta. Bandara Internasional Yogyakarta atau dalam bahasa Inggris adalah Yogyakarta International Airport adalah sebuah bandar udara internasional yang didirikan di Kapenewon, Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berjarak sekitar 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandar udara ini dibangun untuk membantu kinerja Bandar Udara Internasional Adi Sucipto yang sudah tidak mampu lagi menampung kapasitas penumpang dan pesawat. Di tempat yang baru, Yogyakarta International Airport berdiri di atas lahan seluas 600 hektar yang menelan biaya sekitar 10 triliun rupiah. Bandara ini memiliki terminal seluas 210.000 meter persegi yang mampu menampung sebanyak 20 juta penumpang per tahun. Selain itu, bandar udara tersebut diperkirakan bakal memiliki hanggar seluas 371.125 meter persegi yang direncanakan bakal sanggup menampung hingga sebanyak 28 unit pesawat secara bersamaan. Bandara ini memiliki panjang lintasan runway sepanjang 3.250 meter, yang mana lintasan runway ini lebih panjang dibandingkan Bandara Lama Adi Sucipto Yogyakarta, yang hanya memiliki panjang sekitar 2.200 meter. Jadi dengan hanggar yang luas dan lintasan runway yang panjang, pesawat-pesawat besar seperti Airbus A330 atau Boeing 777 bisa mendarat di bandara yang baru ini. Nah, ini dia lokasi Bandara Internasional Jakarta, berada di selatan Pulau Jawa. Tepatnya di Jalan Wates, Purworejo nomor 42, area Kebun Gagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bandara ini terletak sejauh 45 km dari Malioboro di Yogyakarta dan 61 km dari Candi Borobudur di Magelang. Untuk arsitektur bandara. Arsitektur bandara Bandara Internasional Yogyakarta didesain oleh Gubernur Yogyakarta itu sendiri, yaitu Hamengkubuwono X. Gubernur terlibat langsung dalam pembangunan Bandara Yogyakarta. Gubernur mendapat tugas untuk urusan pengawasan pembangunan bandara, pembebasan lahan, serta yang paling utama adalah soal arsitektur bandara. Bandara Internasional Yogyakarta ini membutuhkan waktu sekitar 20 bulan dalam pengerjaannya, namun sudah mampu menghadirkan kemegahan dan kemewahan dalam arsitekturnya. Bandara Internasional Yogyakarta ini menggabungkan 3 unsur sekaligus, yaitu unsur modern, tradisional, dan dilengkapi dengan desain yang futuristik. Budaya Jawa sangat kental ditonjolkan dalam desain bandara ini. Nah, bisa kita lihat pada gambar di sebelah kiri, ini merupakan atap untuk area drop zone bandara. Atap-atap ini menggambarkan motif batik kaum yang didesain dengan menambahkan unsur futuristik juga. Selanjutnya, kita akan masuk ke pelaku manajemen properti untuk Bandara Internasional Yogyakarta, yaitu PT Angkasa Pura Property. PT Angkasa Pura Property merupakan anak perusahaan dari PT Angkasa Pura I yang beroperasi secara efektif pada 6 Januari 2012. Pendirian perusahaan ini merupakan pengembangan lini bisnis dari Angkasa Pura I yang awalnya hanya memperoleh pendapatan dari kegiatan aeronautika. Namun seiring dengan perkembangan bandar udara yang kini tidak lagi hanya dijadikan sebagai tempat beroperasinya operator maskapai penerbangan dan lalu lintas penumpang, Angkasa Pura Property hadir dalam menjalankan kegiatan bisnis pengembangan properti, manajemen properti, dan utilitas serta jasa konstruksi bangunan maupun fasilitas pendukung lainnya. Berawal dari konsep Airport City sebagai peran bandar udara yang telah bergeser menjadi pusat kegiatan perekonomian, penunjang kegiatan pariwisata, serta perdagangan dalam meningkatkan pendapatan non-aeronautika yang melibatkan beragam sektor seperti hotel, logistik, dan juga properti lainnya sebuah kota. Angkasa Pura Property hadir untuk mengembangkan lahan dan membangun fasilitas-fasilitas properti dan komersial sebagai penunjang seluruh komunitas bandara
untuk mencapai realisasi Airport City. Selanjutnya kita ke visi misi dari PT Angkasa Pura Property. Visi dari PT Angkasa Pura Property adalah menjadi pengembang properti dan konstruksi terpercaya untuk kawasan bandar udara dan sekitarnya di Indonesia. Misinya yang pertama adalah menyediakan produk unggul dan layanan prima untuk kepuasan pelanggan. Yang kedua, menciptakan nilai tambah bagi karyawan, pemegang saham, dan mitra. Dan yang terakhir, memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain. Selanjutnya, untuk praktik manajemen properti di bandara. Untuk manajemen properti di dalam bandara, manajer properti mengatur seluruh aktivitas properti yang ada di dalam bandara. Di dalam area bandara terdapat berbagai macam retail, mulai dari retail makanan, pakaian, oleh-oleh, dan yang lainnya. Manajemen properti juga dilakukan untuk mengatur tempat berupa terminal yang akan digunakan oleh berbagai maskapai penerbangan, baik dalam maupun luar negeri. Antar moda yang menghubungkan bandara dengan berbagai lokasi di sekitarnya juga disiapkan oleh manajer properti. Untuk detail lebih lanjut, kita akan melihat slide berikutnya. Yang pertama ada retail, food, and beverage. Ya, ini di sebelah kanan ada daftar-daftar retail yang ada di Bandara Internasional Yogyakarta. Ada seperti Bakmi Naga, Coffee Club, KFC, Polo, Batik Keris, Solaya. Selanjutnya kita ke yang kedua, ada lounge. Di Yogyakarta International Airport juga terdapat lounge yang diusahakan oleh Concordia. Lounge ini dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas seperti VIP room, sitting area, smoking room, musola, dan juga restroom. Berlokasi di lantai mezzanine, Terminal Keberangkatan Internasional Yogyakarta International Airport. Selanjutnya ada terminal penerbangan. Manajemen properti juga mengatur bentuk sewa terminal penerbangan yang ada di dalam bandara. Di sebelah kanan ada daftar maskapai penerbangan seperti Air Asia, Air Niugini, Batik Air, Citylink, Garuda Indonesia, Air Asia, Lion Air, Malaysia Airlines, Scoot, dan Sriwijaya Air. Yang keempat ada antar moda pendukung. Antar moda pendukung ini sangat diperlukan dalam bandara karena akan membantu para penumpang untuk pergi ke daerah sekitar bandara lebih mudah. Untuk saat ini di Bandara Internasional Yogyakarta baru ada 5 macam antar moda pendukung. Yang pertama ada bus dan shuttle. Baru ada 2 pemegangnya, yaitu dari Damri dan Shuttle-ku. Untuk taksi ada Just Taksi, Raja Wali Taksi, dan Bluebird. Untuk angkutan online-nya, Bandara Internasional Yogyakarta sudah tersedia, yaitu Grab dan Gojek. Untuk mobil travel dan tour-nya ada Ilham. Dan yang terakhir, untuk kereta api. Untuk kereta api, dikarenakan bandara belum terkoneksi dengan jalur kereta api, maka dari Stasiun Wojo ini adalah stasiun terdekat dengan lokasi Bandara Internasional Yogyakarta, disediakan bus shuttle Damri menuju bandara. Jarak Stasiun Wojo ke Bandara Internasional Yogyakarta sekitar 4 km. Jadi kalau penumpang mau ke Yogyakarta bisa naik Damri ke Stasiun Wojo, lalu naik kereta dari Stasiun Wojo ke Yogyakarta. Untuk jalur kereta api yang langsung terhubung langsung dengan Bandara Internasional Yogyakarta direncanakan akan rampung pada tahun 2021 ini. Untuk fasilitas lainnya ada ATM dan bank, wrapping, penukaran uang karena ini bandara internasional, dan masih ada banyak lainnya. Selain itu, tidak hanya manajemen properti di dalam area bandara, pengembangan kawasan di sekitar bandara juga dilakukan oleh Angkasa Pura Property. Angkasa Pura Property bersama Angkasa Pura I telah menyiapkan lahan seluas 83 hektar untuk dikembangkan menjadi kawasan Airport City.
Pengembangan kawasan Airport City di Kulon Progo berpotensi besar melihat kapasitas penumpang yang cukup besar, yaitu diprediksi mencapai 14 juta penumpang per tahun. Saat ini, sekitar kawasan Bandara Internasional Yogyakarta telah banyak dilakukan rencana pengembangan kawasan, baik oleh Pemda setempat maupun pihak swasta. Hal ini dapat dilihat dari adanya suplai atas lahan-lahan yang sudah di-coupling, siap bangun untuk perumahan, dan tingginya harga beli lahan di sekitar bandara. Oleh karena itu, Angkasa Pura Property berusaha mengejar waktu untuk menjadi yang pertama mengembangkan kawasan Airport City yang merupakan kawasan yang terintegrasi dengan kawasan Bandara Internasional Yogyakarta dengan mengusung konsep cultural and leisure. Dengan lahan seluas 83 hektar, Angkasa Pura Property berencana untuk mengembangkan lahan tersebut ke dalam 5 klaster. Yaitu yang pertama ada klaster mixed use, yang kedua ada hotel and MICE. MICE di sini merupakan kepanjangan dari meeting, insentif, conference, dan exhibition. Yang ketiga ada cargo village, yang keempat ada rumah sakit dan pusat edukasi, yang kelima ada retail dan outlet. Dengan lahan seluas 83 hektar itu, pengembangan 5 klaster ini ditujukan untuk menarik pasar, tidak hanya dari kota atau kabupaten setempat, namun juga dapat menjadi pusat kegiatan kultural and leisure dalam skala nasional maupun internasional. Dalam mengembangkan kawasan Airport City ini, Angkasa Pura Property akan mencari partner untuk berinvestasi. Tentu saja hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan yang baru akan memulai untuk mengembangkan kawasan dengan skala yang cukup besar ini. Diharapkan pengembangan kawasan ini dapat melengkapi kebutuhan dari bandara sesuai dengan konsep besar Airport City Bandara Internasional Yogyakarta yang bertemakan Cultural and Leisure. Jadi manajemen properti bandara ini karena tadi mengusung konsep Airport City, jadi praktik manajemen propertinya mencakup semua praktik manajemen properti yang telah disampaikan oleh teman-teman kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 kemarin. Mulai dari apartemen, hotel, gudang, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fadil. Ini merupakan analisis highest and best use untuk Bandara Internasional Yogyakarta. Nah, karena highest and best use memiliki 4 kriteria, yang pertama adalah analisis penggunaan secara fisik. Bandara Internasional Yogyakarta terletak di Jalan Wates, Purworejo, nomor kilometer 42, area Kebun Gelagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Titik koordinat properti ini adalah sebagai berikut. Bandara udara ini dirancang tahan gempa dan tsunami. Bandara ini didesain memiliki daya tahan terhadap gempa hingga 8,8 skala Richter dan mampu menahan hantaman gelombang tsunami hingga ketinggian 12 meter. Bandara ini memiliki lintasan runway sepanjang 3.250 meter, yang mana lebih panjang dibandingkan dengan bandara lama Adi Sucipto yang hanya 2.200 meter. Selanjutnya, luas terminal bandara ini mencapai 219.000 meter persegi dan luas total area bandara mencapai 600 hektar, yang menjadikan Bandara Internasional Yogyakarta sebagai salah satu bandara terbesar di Indonesia. Luas terminal bandara ini 14 kali lipat dibandingkan dengan luas terminal Bandara Adi Sucipto yang hanya memiliki luas sekitar 17.000 meter persegi. Dengan memperhatikan luas tanah dan luas bangunan bandara yang telah berdiri di atasnya, maka bandara ini telah memenuhi unsur penggunaan yang layak secara fisik. Lanjut. Nah, kriteria yang kedua adalah analisis penggunaan secara hukum. Bandara Internasional Yogyakarta ini memiliki izin legal berupa Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor KM 177 tahun 2019 tentang izin mendirikan bangunan Bandara Udara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo. Lanjut. Yang kriteria ketiga adalah analisis penggunaan secara finansial. Nah, lokasi Bandara Internasional Yogyakarta ini cukup dekat dengan pusat kota Yogyakarta yang berjarak sekitar 50 km dengan Candi Borobudur yang ada di Magelang. Nah,
berjarak 54 km, dengan Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 61 km, dan dengan Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah sekitar 24 km. Melihat lokasinya yang cukup terjangkau dari berbagai daerah dan objek wisata, maka penggunaan properti saat ini merupakan penggunaan yang layak secara finansial. Lanjut. Nah, kriteria yang keempat adalah penggunaan berdasarkan nilai tertinggi atau maksimali produktif. Saat ini Bandara Internasional Yogyakarta beroperasi untuk menggantikan Bandara Adi Sucipto yang sudah tidak mampu lagi menampung penumpang yang datang dalam jumlah besar. Pembangunan bandara ini dilakukan di wilayah yang strategis, tidak terlalu dekat dengan pusat kota dan pemukiman seperti Bandara Lama Adi Sucipto yang berada di tengah-tengah kota Yogyakarta. Pembangunan bandara dilakukan di area atau lokasi tanah yang tidak produktif di Kulon Progro. Bandara yang terletak di pinggir ibu kota sangat cocok untuk dijadikan sebagai proyek strategis jangka panjang, karena fasilitas transportasi bandara membutuhkan lahan yang luas dengan biaya yang besar. Bandara ini diproyeksikan dapat beroperasi minimal untuk 50 tahun ke depan dengan perencanaan penggunaan lebih dari 50 hingga 100 tahun. Lanjut. Selain itu, untuk menunjang operasional, bandara juga sudah dilengkapi dengan shuttle bus yang akan mengantar penumpang dari dan menuju bandara. Kedepannya, Bandara Internasional Yogyakarta juga akan terhubung langsung dengan rel kereta api menuju stasiun-stasiun yang ada di kota dan kabupaten sekitar. Dengan memperhatikan lokasi, akses, penggunaan, dan pengembangan yang dilakukan di sekeliling Bandara Internasional Yogyakarta, maka penggunaan bandara ini sudah memberikan nilai yang tertinggi dan terbaik. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan untuk kelompok 1 memberikan tanggapan atau pertanyaan. Ya, untuk kelompok 1, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Izin bertanya. Baik, silakan Saudari Nanda. Izin bertanya kepada kelompok 6. Dalam masa pandemi ini, salah satunya berdampak terhadap ruang lingkup bandara. Dengan terjadinya pembatalan penerbangan dari beberapa maskapai, regulasi pemerintah, dan penurunan demand, tentunya mempengaruhi keuangan dan operasional dari bandara. Nah, bagaimana strategi dari properti bandara dalam mempertahankan eksistensinya saat ini? Apalagi seperti Bandara Internasional Yogyakarta ini yang masih dibilang baru beroperasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Nanda. Jika ada pertanyaan lainnya dari kelompok 1, dipersilakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Saudara Joshua Manapun. Mohon izin bertanya. Seperti yang dijelaskan tadi, jika pada suatu bandara itu terjadi suatu ancaman keamanan, misalnya terjadi ledakan bom, dan ledakan bom tersebut menyebabkan tewasnya beberapa penumpang di bandara tersebut. Nah, bagaimana tanggapan atau tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Terima kasih Saudara Joshua. Untuk kelompok 1, jika ada pertanyaan lagi. Izin bertanya. Ya, Saudara Dika. Saya Dika dari kelompok 1. Dari studi kasus yang tadi sudah dipaparkan oleh kelompok 6, kan Bandara Internasional Yogyakarta diklaim sebagai bandar udara yang memecahkan rekor muri sebagai bandar udara dengan pengoperasian tercepat, hanya membutuhkan waktu selama 20 bulan hingga pengoperasian penuh. Nah, yang saya ingin tanyakan, apa yang membedakan manajemen pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta dengan bandara yang lain? Apakah mungkin terdapat faktor manajemen finansial ataupun faktor lain yang menunjang manajemen pembangunan bandara tersebut? Terima kasih. Terima kasih Saudara Dika. Selanjutnya, apakah masih ada? Izin bertanya. Silakan Saudara Novel. Ya, ini mungkin pertanyaannya masih berkenaan dengan pertanyaan Nanda tadi, yaitu terkait di masa pandemi saat ini. Nah, tentunya kita ketahui bersama bahwa situasi dan kondisi yang ada pada saat ini berbeda dari keadaan yang biasa.
Nah, apa saja sih dan bagaimana perbedaan analisis kekuatan, kelemahan, tantangan, dan ancaman atau analisis SWOT dalam manajemen bandara di masa pandemi seperti pada saat ini? Terima kasih. Yes, terima kasih saudara Novan. Ya, jika ada pertanyaan lagi, mungkin saudari Dinda. Ya, saya izin bertanya, melanjutkan pertanyaan dari saudara Dika. Apakah ada faktor terdampak yang ditimbulkan pada bandara YIA dan lain sebagainya dari cepatnya waktu untuk mencapai pengoperasian penuh kurang lebih dalam waktu 20 bulan. Kemudian, apakah ada risiko yang akan ditimbulkan dengan adanya hal tersebut? Apabila ada, bagaimana cara menghindarinya? Terima kasih. Terima kasih. 5 pertanyaan dari kelompok 1. Mungkin kami dari kelompok 6 membutuhkan sedikit waktu untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Selagi kami berdiskusi, mungkin ada sedikit ice breaking dari saudara Fadil. Untuk saudara Fadil, dipersilakan. Izin share screen, Pak. Apakah sudah terlihat share screen saya? Iya. Nah, untuk ice breaking malam hari ini, kelompok kami akan menggunakan Gartik.io. Peraturannya sederhana, yaitu teman-teman diminta untuk menebak gambar yang digambar oleh peserta lain. Nah, untuk jawabannya nggak jauh-jauh dari bahasan malam hari ini. Nah, untuk linknya sudah saya share di chat Zoom ini dan di grup juga. Nah, untuk teman-teman silahkan join. Biar nggak boring. Nah, untuk pemenang yang beruntung pada malam hari ini, nanti akan ada reward sebesar 60.000. Nah, untuk mempersingkat waktu, biar nggak lama-lama, baik. Jadi langsung dimulai aja ya. Yuk. Nah, gambar pertama dari saya nih. Aduh.
Nah, karena waktunya udah mepet, untuk mempercepat presentasi ini, jadi pemenang akhirnya adalah Pejuang Halal. Nah, untuk rewardnya silahkan hubungi Nafis untuk mendapatkan rewardnya. Nah, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Izin share screen lagi, Pak. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari Joshua mengenai ancaman bom di bandara yang mengakibatkan adanya korban jiwa. Sesuai dengan prosedur, apabila bandara mendapatkan ancaman bom, yang mana di bandara tersebut ancaman bom itu dikategorikan dalam kondisi gawat atau merah. Ancaman bom tersebut dilaporkan ke pimpinannya dan kemudian meneruskan ke General Manager selaku pengelola bandara. General Manager kemudian mengkoordinasikan dengan Kepala Polisi Resort terdekat dari Bandar Udara, yang mana kepolisian tersebut akan mengirimkan tim untuk menyisir lokasi. Namun ancaman tersebut merupakan keadaan yang tidak bisa diprediksi. Maka untuk melindungi dan menjamin keselamatan di bandara, terdapat asuransi. Terdapat 2 jenis asuransi yang melindungi penumpang pesawat. Yang pertama yaitu asuransi pesawat yang menjamin kerusakan pesawat dan tanggung jawab maskapai penerbangan. Yang kedua yaitu personal accident yang memberikan perlindungan bagi penumpang maupun kru pesawat. Selain kedua asuransi tersebut, penumpang juga dapat membeli proteksi asuransi secara pribadi, yang mana asuransi tersebut bisa memberikan santunan terhadap risiko dan berhak diberikan kepada penumpang atau ahli warisnya. Kalau pada PT Angkasa Pura ini bekerja sama dengan Jasa Raharja Putra yang memberikan perlindungan berupa 2 asuransi tersebut. Terdapat juga tindakan preventif yang diwajibkan. Yang pertama, melakukan pemeriksaan keamanan dengan menggunakan fasilitas peralatan keamanan seperti pendeteksi bahan peledak, pendeteksi metal dan atau non-metal, pengendalian jalan masuk, dan komunikasi keamanan penerbangan, serta lainnya. Juga terdapat pemeriksaan keamanan secara acak dan tidak terduga. Jika terdapat barang yang dilarang pada pemeriksaan tersebut, akan dilakukan penyitaan barang. Pada saat transit, juga harus melakukan upaya keamanan seperti melakukan pencocokan kepemilikan bagasi kabin terhadap penumpang yang tidak turun dari pesawat udara. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengkonfirmasi bagasi kabin milik penumpang yang ditinggal di dalam pesawat sebelum penumpang turun dari pesawat, dan apabila terdapat bagasi kabin yang tidak ada pemiliknya, maka bagasi tersebut diturunkan dan dilakukan penanganan sebagai barang yang dicurigai, yang mana harus dibuat prosedur pengamanan dan atau pemusnahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah Saudara Joshua bisa menerima? Baik, terima kasih untuk tanggapannya. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Saudara Pasaka akan dijawab oleh Saudara Miftahul Falah. Untuk Falah dipersilakan. Oke, pertanyaan dari Saudara Naufal Saka yaitu bagaimana tentang analisis SWOT-nya untuk manajemen bandara ini. Untuk analisis SWOT-nya ini berupa bisa ditinjau dari keuntungan, kelemahan, ancaman, dan peluangnya. Nah, adapun untuk analisis SWOT ini disandingkan ke objeknya
ke Bandara Yogyakarta menjadi studi kasus kelompok kami. Untuk sisi keuntungannya, tadi sudah dijelaskan. Ini dirancang dengan rancangan yang luar biasa, dengan tahan gempa bumi dan tsunami. Kemudian landasan pacu yang luas, ATC yang tahan tsunami, dan mempunyai teknologi pendeteksi tsunami sedini mungkin. Untuk kelemahannya itu, posisinya itu yang jauh dari kota, terus moda transportasinya kurang optimal, serta akses jalan yang kurang memadai. Adapun ancaman terjadinya bencana alam yang mungkin tidak terdeteksi dari teknologi tadi, maupun walaupun sudah terdeteksi, ancaman bencana itu lebih besar sehingga tidak tertampung oleh penahannya. Kemudian orang memilih moda transportasi lain karena pesawat ini kan harganya itu lebih tinggi daripada transportasi lain, sehingga menyebabkan sepi. Terus untuk peluangnya, bandara ini dapat dibesarkan lagi menjadi airport city yang konsepnya itu seluruh kegiatannya layaknya seperti kota dapat dilakukan di bandara. Dari airport city ini akan membuka peluang juga untuk membuka daya tarik investasi asing dan membuka potensi bisnis. Baik, segitu saja. Bagaimana dengan Saudara Novel Saka? Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Dika, yaitu Bandara Yogyakarta International Airport diklaim sebagai bandar udara yang memecahkan rekor muri sebagai bandara dengan pengoperasian tercepat, hanya membutuhkan waktu selama 20 bulan hingga pengoperasian penuh. Apa yang membedakan manajemen pembangunan bandara YIA dengan yang lain? Apakah mungkin terdapat faktor manajemen finansial dan lain-lain yang menunjang manajemen pembangunan Yogyakarta International Airport? Ya, ini saya ambil dari perkataan Corporate Secretary API Handi Heryuditiawan. Ada 5 hal yang membuat proyek ini cepat dan sesuai target. Pertama, dukungan dari stakeholders, sehingga tidak ada permasalahan yang berlarut-larut dalam pembangunan bandara. Yang kedua, manajemen proyek dilakukan dengan baik, seperti mengelola tenaga kerja yang optimal. Selain itu, saat puncak memperkerjakan sebanyak 6.800 orang. Pengelolaan alat yang tinggi, contohnya produksi beton bisa mencapai 8.000 meter kubik per hari dan pengaspalan sekitar 3.000 ton per hari untuk airside dan aksesibilitas. Begitu juga manajemen waktu dan manajemen quality dilakukan dengan tepat dan cepat. Yang ketiga adalah lahan sudah dimiliki 100%, sehingga pembangunan bisa dilakukan secara bersamaan dari berbagai zona. Yang keempat, kerjasama tim yang solid, baik itu antara Angkasa Pura I sebagai pemilik proyek, Blue Vision, Ciriya Jasa, Citra Mandiri, Tata Guna Patrio KSO sebagai pengawas, dan PPKSO selaku pelaksana pekerjaan. Dan yang terakhir, dukungan dari masyarakat Kulon Progo, khususnya dan Yogyakarta pada umumnya, serta pengguna jasa bandara yang ingin memiliki bandara yang megah dan representatif, sehingga dapat dibanggakan. Kelima hal tersebutlah yang membuat waktu pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport hanya memakan waktu 20 bulan saja. Untuk Saudara Dika, apakah bisa diterima? Dan ada tanggapan lainnya? Baik, sudah menjawab. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Dika. Selanjutnya, saya juga akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Dinda, karena berhubungan dengan pertanyaan Saudara Dika tadi. Pertanyaannya adalah melanjutkan pertanyaan dari Saudara Dika, apakah ada faktor terdampak yang ditimbulkan pada Bandara Yogyakarta International Airport dan lain sebagainya dari cepatnya waktu untuk mencapai pengoperasian penuh, yaitu 20 bulan.
Apakah ada risiko yang akan ditimbulkan dengan adanya hal ini? Apabila ada, bagaimana cara menghindarinya? Saya akan mencoba menjawab. Bentar. Jadi, meskipun dibangun dan dioperasikan dalam waktu yang cepat, yaitu hanya selama 20 bulan saja, yang membanggakan dari pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta ini adalah mencatat 16 juta jam kerja tanpa kecelakaan kerja, sehingga mendapat penghargaan kecelakaan nihil atau Zero Accident Award atas prestasi dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Jadi bisa dikatakan tidak ada resiko yang ditimbulkan dari pembangunan bandara ini atau tidak ada tumbal proyek. Selanjutnya pertanyaan dari Joshua. Maaf tadi, apakah saudari Dinda bisa diterima? Ya, terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih saudari Dinda. Terakhir pertanyaan dari Joshua akan dijawab oleh saudara Fadlil. Fadlil dipersilakan. Sebentar, Pak. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Joshua, yaitu terjadi suatu ancaman di bandara seperti yang dicontohkan, yaitu bom yang menewaskan beberapa korban jiwa. Bagaimana tanggapan dari pihak manajer terkait? Nah, menurut pertanyaan saudari Nanda. Tadi pertanyaan Joshua sudah dijawab sama Arum. Maaf. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nanda. Pertanyaannya tadi adalah dalam masa pandemi tentunya berdampak terhadap semua sektor, salah satunya yaitu ruang lingkup bandara. Dengan terjadinya pembatalan penerbangan dari berbagai maskapai, regulasi pemerintah, dan penurunan demand tentu mempengaruhi keuangan dan operasional dari bandara. Nah, bagaimana strategi dari properti bandara dalam mempertahankan eksistensinya saat ini? Apalagi bandara seperti YIA sendiri masih terbilang baru beroperasi. Nah, seperti yang telah diketahui, akibat pandemi yang terjadi saat ini, banyak sektor di Indonesia yang telah lumpuh dan mengalami kondisi keuangan yang buruk, termasuk properti bandara. Nah, kebanyakan bandara itu sendiri di Indonesia dikelola oleh Angkasa Pura, termasuk Bandara Internasional Yogyakarta. Menurut beberapa sumber yang saya dapatkan dari internet, Angkasa Pura ini menerapkan beberapa strategi untuk mempertahankan eksistensinya. Yang pertama adalah mengimplementasikan strategi bertahan pada masa pandemi berupa penghematan biaya operasional. Penghematan biaya ini dilakukan dengan penyesuaian jam operasional hingga luasan operasional setiap bandaranya. Selain penghematan, PT Angkasa Pura juga mengandalkan anak-anak usahanya untuk mengembangkan sejumlah bisnis baru, seperti memanfaatkan aset yang statusnya idle dan juga memulai bisnis logistik baik freight forwarder, warehouse, maupun express delivery. Nah, yang ketiga adalah untuk bisnis recovery, terdapat sejumlah program, salah satunya adalah corporate renewal. Dalam corporate renewal ini terdapat 3 fokus utama, yaitu lean operation, guna memastikan operasional tetap ramping agar dapat menyesuaikan dengan segala kondisi. Selanjutnya yaitu leading digital agar aspek kepemimpinan teknologi tetap dominan dalam mendukung operasional serta layanan digital experience. Dan yang terakhir adalah leapfrogging the corporation agar perusahaan dapat melakukan berbagai terobosan dengan selalu mencari. Nah, strategi Angkasa Pura ini masih terbilang normal. Ada beberapa yang secara ekstrim strategi yang diterapkan oleh salah satu maskapai di Thailand, yaitu banting setir untuk menjual gorengan.
maskapainya ini yaitu Thai Airways. Nah, sekian jawaban dari saya. Apakah bisa diterima, Saudari Nanda? Sudah cukup jelas, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada kekurangan dalam penjelasan kami mohon dimaafkan, dan jika ada kelebihan dalam waktu yang kami gunakan juga mohon dimaafkan. Terima kasih. Untuk yang pemenang tadi bisa menghubungi saya. Saya kembalikan ke Pak Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kelompok 6 yang sudah memberikan paparannya terkait masalah manajemen bandara sebagai salah satu properti khusus. Gitu. Selanjutnya saya mau nanya-nanya sedikit nih pada, oh ya, ini si Angela pakai tepuk tangan tapi nggak bilang-bilang. Kita kasih plus dulu untuk paparannya yang dari kelompok 6 dulu deh. Ya, jadi semuanya tepuk tangan. Ya, saya izin bertanya ya sebentar untuk klarifikasi aja. Mungkin ngambil waktu ya 5 menit sampai 10 menit lah. Yang pertama, yang kemarin atau gini, dari kelompok 6 ini udah ada ya yang pernah ke YIA ya kemarin ya? Nafis? Iya Pak, saya Pak. Pernah ya ke YIA ya? Iya Pak. Kalau si Vika, Arum Vika, Fadril, Miftah ini pernah? Belum Pak saya. Belum Pak. Arum Vika tinggalnya di mana? Saya di Malang, Pak. Malang. Fadril? Kediri, Pak. Kediri. Miftah? Palembang, Pak. Palembang. Oh ya. Kalau Nafis itu kemarin karena pas berangkat malah turunnya di ini ya, di YIA gitu ya, pas berangkat kuliah itu ya. Bukan Pak, saya pindah ke Banjarnegara Pak dari Riau. Ya, kamu pindah yang Banjarnegara itu ya? Iya Pak. Baik, makasih. Ternyata nggak ada yang dari Jogja ya. Jadi mungkin kurang familiar itu menurut saya. Ada yang kurang familiar. Termasuk tadi nyebut Kapanewon. Nah, nyebut Kapanewon aja kayaknya kebingungan. Ya, Kapanewon apa ya dia? Kurang tahu, Pak. Aduh, orang Jogja nggak tahu. Novel, Kapanewon apa? Saka, yo, Kapanewon apa? Kapanewon itu kayak istilah pembagian wilayah dalam bahasa Jawa nggak sih, Pak? Iya. Bahasa Indonesianya apa? Kapanewon itu? Pak, lupa ya, Pak. Kecamatan atau kecamatan atau kabupaten ya, Pak? Lupa saya, Pak. Ya, Kapanewon itu kecamatan. Jadi karena ada keistimewaan untuk DIY, untuk Jogja, maka sekarang struktur pemerintahannya itu disesuaikan dengan keistimewaannya itu. Kapanewon itu kecamatan Temon. Itu. Terus yang ini, nah ini saya awalnya sih menarik itu, tapi terus ada hal-hal yang menggelitik gitu. Kok tiba-tiba ada analisis HBU gitu. Nah, ini siapa yang membuat analisis HBU-nya siapa? Saya Pak. Nafis ya, Nafis buat analisis HBU. Iya Pak. Analisis HBU itu untuk apa sih? Coba. Jadi bingung juga Pak mau analisis properti bandaranya belum terlalu tahu Pak. Cari di internet juga nggak ada. Jadi kami analisis pakai HBU Pak. Enggak. Makanya saya nanya, kalau analisis HBU itu biasanya dipakai untuk apa? Untuk menilai properti Pak. Ya, untuk penilaian ya. Penilaian dalam artian di sini ya penilaian properti.
khususnya nanti kalau umpamanya contohnya kalau umpamanya pakai properti pendapatan, pendekatan pendapatan biar nilainya optimal gitu ya. Nilainya optimal yang dikeluarkan. Makanya ya saya hubungkan sama pertanyaannya si Saka tadi, Noval gitu. Nah, harusnya yang dianalisis itu malah SWOT-nya kalau manajemen properti gitu. Bukan HBU-nya. Makanya tadi ya terima kasih malah sama Saka sama Noval tadi untuk melengkapi disampaikan atau yang dibikin paparan oleh kelompok 6 gitu ya. Jadi kalau untuk manajemen properti kan kita kan analisis SWOT gitu, analisis SWOT. Kemarin kan keluar di soal yang UTS kemarin ya, analisisnya analisis SWOT gitu. Terkait masalah. Nah, ini juga tadi Miftah. Mana Miftah? SWOT itu apa aja Miftah tadi? Apa Pak? SWOT itu apa aja? Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman Pak. Nah, sekarang udah benar. Karena tadi nyebutnya bukan kekuatan, tapi keuntungan gitu. Nah, saya jadi pikir-pikir ini kok keuntungan. Jadi keuntungan ya. Ya mudah-mudahan paham lah kalian ya. Nah, lebih jelasnya atau lebih ringkasnya kalau kita pakai analisis SWOT. Nah, kita dasarnya itu adalah kalau strength sama weakness itu kan analisis dari internal kita ya, dari internal yang perusahaannya. Jadi faktor-faktor yang disampaikan itu harus mencerminkan atau menggambarkan dari faktor internal. Jadi benar sih kalau kekuatan itu contohnya tadi bangunannya tahan gempa, tahan tsunami dan seterusnya. Nah, itu jadi internal. Sedangkan untuk yang opportunity sama yang trend itu dari eksternal ya. Nah, mudah-mudahan kalian sudah ngelotok lah ya, udah paham bener kalau ngomongin masalah analisis SWOT. Nah, ini nanti caranya langsung pakai faktor internal dan eksternal. Mungkin gitu ya kuliah kita pada malam hari ini. Saya ada sedikit tadi yang saya sampaikan terkait masalah HBU yang harusnya sebaiknya diganti dengan SWOT. Itu saja untuk minggu depan itu kan di RPS kan review sama quiz. Nah, nanti kita manfaatkan waktunya ya, mungkin ada quiz juga, mungkin kita ya mudah-mudahan nanti pakai GCR kita bisa pakai GCR-an lagi jadi lebih fleksibel. Tapi lebih daripada itu saya mungkin nanti ya ngobrol sedikit terkait masalah review gitu ya. Jadi mohon mungkin mulai dibaca-baca lagi materinya ya, nyicil belajar lah. Paling enggak kalian ya yang kemarin saya bilang minimal punya catatan ringkas. Ya daftar isi dari setiap slide gitu, dari setiap pertemuan. Paling enggak kan gitu ya. Jadi nanti begitu ada pertanyaan terkait masalah pemeliharaan, pemeliharaan itu ada di slide nomor berapa. Studi kasus tentang residensial. Residensial itu ada di slide pertemuan ke-10 namanya gitu. Nah, itu jadi kalian cepat. Ini untuk manajemen waktunya kalian. Mungkin itu aja yang saya tambahkan. Mohon maaf ini ada tambahan waktu yang mungkin melebihi dari yang biasanya. Saya paling senang sebenarnya kalau ya selesainya jam 20.40 ya kita tutup 20.40. Mudah-mudahan untuk minggu depan juga kita bisa tepat waktu. Mungkin gitu, ada kurang lebihnya maaf. Perkuliahan yang malam ini saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.